Dilihat dari pattern, seharusnya Disenchantment in Deep Shadow akan menjadi bahan untuk salah satu world quest besar yang ada di SNES Naya. Ya, pattern semacam ini salah satunya bisa teman-teman saksikan pada pembahasan artefak Long Night Out, yang mana hampir semua bahan akhirnya naik jadi bahan quest. Disenchantment in Deep Shadow sebenarnya topik yang tidak begitu seksi untuk sekarang, karena kurangnya bahan yang membersamainya, beda halnya dengan Celestial Gift. Nah, hanya saja ada satu nama yang mungkin perlu kita beri perhatian lebih, yang mana dia adalah seorang survivor dari Hyperborea, sekaligus penyihir Shadow. Namanya adalah Axinia. Poin menarik dari dia adalah dia berhasil menjadi alasan untuk Belisar membuka istana bagi manusia. Dan satu hal lain yang saya pikir cukup menarik juga adalah dia diselamatkan dengan cara yang unik, karena mungkin mirip dengan apa yang telah terjadi pada anak dari Saritsa. Jadi langsung aja kita bahas sedikit soal Axinia. 世界は謎だらけだね。Kita balik pada hampir 1 tahun yang lalu, tepatnya pada Luna 1 Core 2. Ketika Flints rilis, ada sebuah misteri yang mulai dibangun pada weapon Bloodsock Ruins. Dituliskan pada weapon tersebut, setelah Belisar, Archon Cryo pertama, kembali dari ekspedisinya ke reruntuhan Hyperborea, dikatakan dia membisu dari hasil yang dia dapatkan. Dia kemudian mengasingkan diri ke hutan Birch dalam waktu yang lama, kemudian kembali ke istana, dan pada saat itu menciptakan sebuah keputusan untuk membuka kembali pintu pada manusia, ras yang dikatakan sudah ditolak oleh Belisar. Setelahnya disebutkan di sana, Belisar memanggil para manusia dan juga peri terbaik untuk melakukan suatu hal yang dituliskan di sana sebagai awal dari sebuah delusi besar. Kemudian istana Belisar dijaga dalam kurun waktu yang tak terhitung jumlahnya, tetapi konotasinya cukup unik bahwa istana tersebut menjadi tempat pelanggar paling radikal. Yap, narasi itu sudah menggaung sejak Luna 1 tanpa adanya kejelasan hingga Luna 6. Dan barulah pada Luna 7 kita mendapatkan sebuah probabilitas yang mungkin akhirnya menguak misteri ini dan kenapa istananya disebut sebagai tempat pelanggar paling radikal. Jawabannya terdapat pada penjulum That Sees Amiss a Great Fall, yang mana Belisar mengetahui rahasia masa lalu dari Hyperborea. Nah, sayangnya memang tidak ada jawaban yang di-spill pada artefak tersebut. Hanya saja sepertinya sesuatu yang ditemukan oleh Belisar adalah jawaban atas diamnya dia setelah kembali dari sana dan mulai merangkul manusia di zamannya. Belisar dikatakan kala itu berjalan di antara koridor-koridor pada puing Hyperborea, melihat berbagai macam teknologi yang telah mereka ciptakan. Tetapi teknologi tersebut semuanya rusak dan tidak berfungsi lagi. Bersamaan dengan itu, Belisar menduga bahwa semuanya dikarenakan pengaruh dari Divine Nail yang menggantung di angkasa Hyperborea. Dan di antara semua teknologi yang rusak, rupanya ada satu device yang merespon kedatangan Belisar. Device itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah kalkulasi angka, lalu device tersebut terbuka seperti peti harta. Di dalamnya pun terdapat bayi yang tidak sadarkan diri, tapi ternyata masih hidup. Poin ini sangat menarik karena Hyperborea memiliki sebuah teknologi yang saya pikir luar biasa. Gini, pada Wing of Kiris memang sudah ada sebuah metode dari Hyperborea untuk menciptakan time capsule, sehingga surat dari puncak kejayaan Hyperborea bisa bertahan sampai sekitaran 6.000 tahun lamanya dan masih layak baca. Hanya saja temuan Belisar lebih menarik lagi karena pada time kapsulnya tidak hanya membekukan benda tapi membekukan kehidupan. Dan mengingat saat itu Belisar sudah menjadi Archon Cryo, maka setidaknya time kapsul itu bertahan 3.000 tahun lamanya. Nah, inilah yang saya katakan bahwa Saritsa mungkin bisa menggunakan metode demikian.
bahwa sang anak dibekukan momennya untuk punya peluang dibangkitkan layaknya aksinya pada 3000 tahun yang lalu. Tentu klausulnya akan sangat berbeda, tapi paling tidak kita sampai pada sebuah titik di mana metode cryonik sebenarnya tidak mustahil dilakukan di dunia Genshin Impact. Hanya saja, saya rasa sampelnya masih kurang teman-teman. Dalam artian, kalau memang metode itu bisa digunakan secara luas, maka akan ada aksinya lain di SNES Naya, atau setidaknya di penjuru Teyvat lain. Sehingga saya pikir, bukan hanya metode yang berperan di sini. Dan kita perlu mempertimbangkan tentang aspek lain yang ada pada aksinya. Nah, jangan lupakan bahwa di Hyperborea, ada sebuah upaya untuk menciptakan Holy Infant, yang saya duga adalah percobaan mereka menciptakan Primordial Human, dan pada saat itu lahirlah Ajax. Maka mungkin saja yang spesial sebenarnya adalah aksinya itu sendiri, dan itulah yang dilihat oleh Belisar yang mendorong dia melakukan perubahan besar pada sistem sosial SNES Naya. Nah, artefak ini sendiri menghadirkan sebuah premis yang menarik, bahwa di antara bangsawan Fey, kemudian peneliti unggul berumur panjang, terdapat pemandangan unik hadirnya seorang manusia di sana. Lebih spesialnya lagi, aksinya termasuk salah satu peneliti unggulan dan kerap kali menjadi sasaran pandangan sinis dari bangsa Fey. Tapi sepertinya selain Belisar, tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya gadis itu spesial. Dan kehadiran dari Silver-Haired Infant inilah yang besar kemungkinan menjadi faktor terbesar perubahan Belisar yang mulai bergerak dalam berbagai bidang penelitian. Tujuan utamanya adalah sama dengan tujuan Saritsa saat ini, yaitu menentang langit. Artefak ini seakan saya bahas suatu saat nanti kalau sempat, tapi sebagai gambaran, Belisar di era tersebut tepatnya setelah menemukan Silver-Haired Infant, melaksanakan pelanggaran yang radikal di sana. Salah satu yang menurut saya cukup mencengangkan adalah dia memodifikasi makhluk hidup. Nah, secara normal, pelanggaran itu harusnya dapat dideteksi sehingga Belisar akan bernasib sama seperti Egeria. Namun SNES Naya sepertinya tidak cukup normal untuk dapat menerima hukuman tersebut. SNES Naya punya sebuah teknologi atau mungkin sebuah dome yang saya duga punya kemampuan spesifik, yaitu pandangan dewa atau celestia tidak akan jatuh ke arah sana. Sehingga dikatakan segala jenis tabu pada tempat penelitian tidak akan dianggap tabu karena tidak ketahuan. Ya, terlepas dari fakta demikian yang saya rasa nantinya akan terungkap pada SNES Naya, kita perlu terlisik sedikit pada aksinya di sini. Karena dugaan saya aksinya sespesial itu yang mendorong Belisar pada akhirnya melakukan aksi tersebut. Makanya tadi saya ngebawa soal topik Holy Infant yang saya rasa sebuah alasan yang paling solid untuk saat ini yang bisa menjawab kenapa aksinya sespesial itu dan kenapa Belisar pada akhirnya terdorong untuk melakukan perubahan besar. Soal video Holy Infant itu sudah pernah saya bahas beberapa bulan yang lalu, sehingga teman-teman bisa nonton aja di sana. Namun sebelumnya saya menduga bahwa Ajax adalah satu-satunya Holy Infant. Hanya saja dengan keberadaan aksinya, saya pikir ada sebuah peluang bahwa aksinya pun termasuk salah satu Holy Infant. Nah, pada penghujung artefak sendiri sebenarnya spesialnya aksinya itu sudah diketahui oleh sang Arkon maupun aksinya itu sendiri. Hanya saja narasinya diputus sampai Belisar ingin memberitahu dia. Nah, dengan status aksinya yang saya duga adalah Holy Infant lain, maka ada satu hal yang mungkin juga mengikuti status tersebut, yaitu Like Bodies atau tubuh cahaya. Dengan kata lain, dia punya kapasitas untuk naik status sebagai Primordial Human, bahkan menyusul status dari Ajax itu sendiri. Nah, sayangnya seperti yang saya katakan di awal tadi, emang arsip-arsip yang membersamai artefak ini sangat kurang, jadi saya pun tidak bisa bahas lebih dalam soal aksinya. Mengingat artefaknya ini sendiri banyak membahas soal masalah sosial yang ada di SNES Naya pada era Belisar. Namun ada beberapa informasi lain sebenarnya, tapi belum akan saya sentuh lebih dalam karena goals dari video ini sendiri adalah mendebutkan aksinya sebagai potensial world quest di SNES Naya nantinya. Nah, yang pertama itu adalah ada peluang yang cukup besar saya rasa bahwa aksinya itu berteman dengan Saritsa. Disebutkan dalam artefaknya, aksinya berteman dengan seorang wanita, seorang bangsawan lebih tepatnya, dari golongan Snegurochka. Nah, sayangnya walaupun nama Saritsa juga muncul di artefak ini, namun tidak ada sebuah konfirmasi bahwa wanita bangsawan itu adalah Saritsa.
Lalu kemudian aksinya dikatakan adalah seorang penyihir dalam bayangan. Penyihir berambut perak lebih tepatnya. Nah, saya tekankan soal warna rambut di sini supaya teman-teman gak usah repot-repot cari dia di Hexen Circle, karena belum ada. Dia adalah seorang alkemis yang cukup freak bisa dikatakan. Namun bidang dia di alkimia ini, saya duga akan punya hubungan dengan salah satu praktik yang dilarang di Snezhnaya saat ini. Ya, ada satu perbedaan kontras antara era Belisar dengan Saritsa, yaitu di era Saritsa sekarang, entah kenapa alkimia dilarang di sana. Ya, saya menduga salah satu alasannya mungkin berhubungan dengan aksinya, tentu tanpa melupakan presensi dari Medmang Rautpangi. Oke, jadi sekian dulu untuk pembahasan singkat kali ini. Ini tuh sebenarnya udah saya buat sekitaran 2 atau beberapa bulan yang lalu gitu. Tapi nggak saya angkat jadi video sebelumnya karena pertama agak males ya. Dan kedua karena nanggung banget gitu loh teman-teman. Seperti yang teman-teman dengar sendiri bahwa pembahasan kali ini tuh nanggungnya sangat-sangat nanggung. Ya sebenarnya ini tuh bukan kali pertama juga, karena emang ada beberapa artefak pengantar region macam Long Night Out ataupun Unfinished Reverie yang emang diperuntukkan untuk setup pada World Quest region mendatang. Tapi percayalah bahwa cerita aksinya akan berlanjut di Snezhnaya. Dan saya harap sih tidak berakhir seperti Medmang, karena di artefak narasinya cukup baik, tapi eksekusinya terasa hambar. Jadi kalau mau nambahin siapa tahu ada detail yang saya terlewat atau mungkin ada arsip yang mengcover ini, langsung aja komentar. Selama bukan leaks atau spoiler, dipersilahkan. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para desainer atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung, serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Budi izin pamit dulu. Harus